Shalom teman-teman sekalian yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu di bawah pertolongan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk pembelajaran kali ini dalam pendidikan agama Kristen kita akan membahas dalam kelas 8 SMP. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada kami dan kesempatan untuk boleh mengikuti video pembelajaran pada kali ini. Semoga apa yang kami pelajari dapat juga boleh kami serap dengan baik dan juga kami dapat laksanakan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Sertai kami ya Tuhan dari awal hingga akhir video kali ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baiklah teman-teman sekalian yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, buku yang akan dipakai seperti ini, Pendidikan Agama Kristen kelas 8 SMP. Kurikulum 2013 edisi revisi. Kita sudah masuk dalam bab yang ke-6. Di sini ya. Bab yang ke-6. Mengenal Roh Kudus. Untuk ya kalau ada suara-suara yang tidak mengenakan ya, mohon maklum karena ini banyak orang di rumah saya. Landasan Alkitab, kita lanjutkan ya. Landasan Alkitab di sini ada dua. Yang pertama, Nehemia 9 ayat 20. Dan nanti bacaan yang kedua atau landasan yang kedua adalah Mazmur 104 ayat 30. Yang pertama dulu, teman-teman, Nehemia pasal 9 ayat 20. Dan engkau memberikan kepada mereka roh-Mu yang baik untuk mengajar mereka. Juga mana-Mu tidak kau tahan dari mulut mereka. Dan engkau memberikan air kepada mereka untuk melepaskan dahaga. Bacaan yang kedua, Mazmur pasal 104 ayat 30. Apabila engkau mengirim roh-Mu, mereka tercipta, dan engkau membaharui muka bumi. Sekian bacaan Alkitab kita. Sebagai landasan Alkitab di sini ada di sini dalam bab 6, masih dalam semester ganjil, teman-teman. Bab 6 yaitu mengenal Roh Kudus. Di sini ada beberapa subbab. Nanti kita cepat saja ya. Yang pertama, dalam Perjanjian Lama, maksudnya ini mengenal Roh Kudus dalam Perjanjian Lama. Yang kedua, mengenal Roh Kudus dalam Perjanjian Baru. Yang ketiga, penolong yang lain. Dan yang terakhir, kepenuhan Roh Kudus. Kita mulai dari bagian yang pertama atau subbab yang pertama, yaitu Roh Kudus dalam Perjanjian Lama. Roh Kudus dalam Perjanjian Lama itu di situ menggunakan kata Ibrani ruah. Ya, ruah. Dan kadang-kadang juga diterjemahkan menjadi angin atau nafas. Jadi artinya angin Allah atau nafas dari Allah. Itu di situ dalam nas Alkitabnya Kejadian pasal 2 ayat 7, Yehezkiel 37 ayat 9 sampai dengan 10. Nanti teman-teman bisa membaca sendiri di rumah. Jadi Roh Kudus di sini berperan dalam penciptaan. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air seperti ya Kejadian 1 ya. Kejadian pasal 2 ayat 1, pasal 1 tadi ya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air gitu. Jadi di sini dalam kehidupan bangsa Israel juga roh itu bekerja secara aktif untuk menyampaikan kehendak atau perintah Allah pada umatnya. Jadi yang namanya ruah itu adalah juga bersifat aktif. Jadi bukan pasif gitu ya teman-teman. Jadi artinya yang namanya roh itu bukan makhluk halus, bukan ya. Jadi artinya dalam Perjanjian Lama itu adalah roh Allah. Roh Allah di sini. Jadi artinya Roh Kudus kalau dalam Perjanjian Lama itu adalah roh Allah. Roh Allah yang menyertai umat Israel dalam pengembaraannya di padang gurun misalnya, waktu proses keluaran dari Mesir. Roh Kudus juga yang mengajarkan Taurat kepada bangsa Israel ketika mereka berada di tengah padang gurun selama 40 tahun. Nah, itu tadi ya maksudnya. Yaitu di Nehemia pasal 9 ayat 21 yang tadi juga kita bahas di ayat yang ke-20.
Nah, itu terusannya di ayat 21. Roh Kudus menguasai umat Allah sehingga mereka dapat memuji-muji Allah dengan nyanyian dan berbagai alat musik lainnya. Masih dalam perjanjian lama, itu adalah 2 Samuel pasal 23 ayat 2. 2 Samuel pasal 23 ayat 2. Roh Tuhan berbicara dengan perantaranku, firman-Nya ada di lidahku. Itu ya. Roh Tuhan menyampaikan kehendaknya pada Raja Daud. Tentu hal ini terjadi dalam relasi pribadi, tidak terjadi di depan umumnya. Jadi kalau misalnya teman-teman waktu masih sekolah minggu, kalau pernah dengar nyanyian Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Nah, ini maksudnya di 2 Samuel 23 ayat 2. Jadi Daud menari, ya itulah Roh Allah bekerja pada Daud ya. Kalau misalnya masih mengingat zaman-zaman sekolah minggu, itu ada judulnya lagunya seperti itu ya. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Nah, seperti Daud menari, nah, itu maksudnya Daud dipenuhi oleh Roh Allah, jadi menari gitu. Menari dalam artian bukan menari kayak sekarang itu menari kayak di diskotik, bukan ya. Ya, tapi ini menari memang karena kepenuhan Roh Allah. Jadi dia bersukacita, bergembira dan lain sebagainya, semangat gitu ya. Itu namanya dipenuhi oleh Roh Allah. Nah, itu sedikit gambaran tentang Roh Kudus dalam Perjanjian Lama. Lalu kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu Roh Kudus dalam Perjanjian Baru. Nah, kalau tadi Roh Kudus dalam Perjanjian Lama adalah yang dipakai bahasa Ibrani adalah ruah, gitu ya. Nah, sekarang di Perjanjian Baru di sini bahasa Yunaninya adalah pneuma, gitu ya. Bahasa Yunaninya adalah pneuma. Jadi di sini di Injil Lukas misalnya ya, di Lukas 3 ayat 16, aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ya. Di situ Roh Kudus dan dengan api. Nah, Roh Kudus itu di bahasa Yunani adalah pneuma, gitu ya. Jadi Lukas pasal 3 ayat 16 itu perkataan Yohanes Pembaptis ketika menemui Yesus ya. Sekarang nanti akan bernubuat tentang Yesus. Kalau Yohanes membaptis dengan air, kalau Yesus membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Kira-kira seperti itu. Jadi teman-teman sekalian yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita lanjut lagi. Di sini juga ada di Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 17, ayat 25 sampai 26, dan juga pasal 15 ayat 26 dan pasal 16 ayat 4 sampai 15. Di situ juga dibilang penolong yang lain gitu ya. Jadi nanti di subbab yang berikutnya. Jadi sini saya bacakan ya. Jikalau engkau mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Gitu ya, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Nah, ini juga sama, Roh kebenaran juga pneuma. Gitu ya. Jadi artinya Roh Kudus, Roh kebenaran sama, itu dalam bahasa Yunani-nya adalah pneuma. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, artinya teman-teman, dunia ini tidak mengenal Roh Kudus karena dunia ini gelap. Dunia ini adalah penuh dengan dosa. Tetapi kita sebagai anak Allah, sebagai pengikut Kristus, kita pasti mengenal apa itu Roh Kudus gitu ya. Dan kenapa kita bisa mengenal? Karena Ia menyertai kita dan akan diam di dalam kita gitu ya. Jadi artinya Dia menyertai dimanapun kita berada, dan Dia ada di dalam hati dan pikiran kita. Itulah Roh Kudus. Jadi tidak main-main ya teman-teman ya. Yang namanya kita pengikut Kristus, Roh Kudus sudah ada diam di dalam kita. Makanya di surat Paulus di Korintus gitu ya, 1 Korintus itu dibilang tubuhmu adalah bait Roh Kudus gitu ya. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Itu maksudnya ya. Jadi artinya yang namanya Roh Kudus itu bertakhta dalam diri kita, dalam hati, dalam pikiran, dalam seluruh tingkah laku kita. Lalu kita masuk dalam subbab yang berikutnya adalah penolong yang lain. Tadi saya sudah singgung ya, penolong yang lain. Saya baca lagi ya. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan padamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia
sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 18. Ini adalah suatu janji dari Allah, janji dari Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa akan menyertai semua muridnya, dan tidak sekedar janji tetapi dipenuhi. Roh Kudus adalah materai atas perjanjian dalam kehidupan orang percaya yang telah diperbaharui melalui Yesus Kristus. Jadi penolong yang lain tidak hanya menjadi seperti asisten yang menuruti permintaan tuannya dan menyediakan semua kebutuhan tuannya. Penolong yang lain yaitu justru menolong agar manusia hidup dalam berkat, kekudusan, dan rahmat Allah. Jadi artinya namanya penolong yang lain itu bukan suatu asisten atau pembantu, bukan ya, tetapi penolong yang lain di sini adalah, sekali lagi teman-teman, adalah yang menolong agar manusia hidup dalam berkat, kekudusan, dan rahmat Allah. Jadi artinya yang namanya penolong lainnya itu tidak lain dan tidak bukan adalah Roh Kudus itu sendiri. Tidak, teman-teman. Lalu yang terakhir dalam pelajaran kita dalam bab 6 ini yaitu penuhan Roh Kudus. Nah, ini kita juga harus hati-hati memahaminya, teman-teman. Saya bacakan saja hanya beberapa kalimat di sini. Pernahkah kamu mengisi gelas dengan air? Jika kamu terus mengisinya melebihi kapasitas gelas tersebut, apa yang terjadi? Air akan tumpah keluar gelas dan tidak dapat diminum lagi. Hal ini yang disebut gelas kepenuhan dengan air. Kepenuhan Roh Kudus tidak seperti kepenuhan pada gelas itu. Ini pemahaman yang salah. Pemahaman lain yang juga salah adalah kepenuhan disamakan dengan kerasukan, gitu ya. Sekali lagi ya. Yang salah nih ya, pemahaman lain yang juga salah adalah kepenuhan disamakan dengan kerasukan. Orang yang dirasuk akan melakukan sesuatu tanpa menyadarinya. Tubuhnya hanya digunakan sebagai media untuk memenuhi keinginan diri yang merasukinya. Orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak seperti orang yang kerasukan roh jahat. Tetapi kepenuhan Roh Kudus adalah dikuasai dan dikendalikan oleh Roh Kudus. Ini hanya dapat terjadi pada orang yang menyerahkan diri sepenuhnya pada Allah. Orang tersebut akan takluk, tunduk, taat pada apapun yang dikehendaki oleh Roh Kudus atau Roh untuk dilakukan. Ia akan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi artinya kepenuhan Roh Kudus di sini bukan orang yang kerasukan roh gitu ya, kemasukan terus habis itu berbicara yang ngawur, yang serampangan, yang tidak jelas begitu ya. Seperti apa kerasukan roh-roh mana gitu ya, yang roh-roh yang apa ya, yang roh-roh penunggu-penunggu tempat-tempat sakral atau tempat-tempat yang berhantu. Tidak seperti itu ya. Namanya kepenuhan Roh Kudus itu adalah kita menyadari bahwa tingkah laku dan perilaku kita itu adalah sesuai dengan firman Tuhan. Kalau yang namanya dirasuki oleh roh-roh yang lain, itu kita tidak sadar, kita di bawah alam sadar kita. Nah, itu bukan seperti itu ya pemaknaannya atau pengertiannya. Tetapi yang namanya penuhan Roh Kudus, dia adalah kita bertingkah laku, berekspresi, dan juga melakukan segala sesuatunya itu menurut firman Tuhan. Jadi artinya ya berlandaskan kasih, kerendahan hati, keadilan, dan sebagainya. Jadi artinya menuruti apa yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Baiklah teman-teman sekalian yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada kesempatan video kali ini. Sebelum menutup, saya akan seperti biasa memberikan pertanyaan untuk kita semua. Dan pertanyaan ini juga bisa teman-teman lihat di kolom deskripsi video YouTube ini. Pertanyaan yang pertama adalah, jelaskan secara singkat tentang Roh Kudus dalam konsep Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tadi kan sudah dijelaskan ya, mengenal Roh Kudus dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, coba dijelaskan kembali secara singkat. Yang kedua, bagaimana gambaran perilaku orang-orang yang mengalami kepenuhan Roh Kudus? Seperti tadi ya, kepenuhan Roh Kudus itu seperti apa gitu ya. Jadi artinya bagaimana gambaran perilakunya seperti apa sih kalau orang-orang mengalami kepenuhan Roh Kudus ya. Nah, itu dua pertanyaan itu menjadi penutup pada kesempatan video kali ini. Semoga apa yang saya jelaskan dapat boleh diterima dengan baik, dengan jelas. Kalau misalnya kurang jelas, silahkan komen di kolom komentar. Inilah akhir dari video kali ini. Sebelum itu mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas pembelajaran pada kesempatan video kali ini.
kami telah selesai dalam pelajaran tentang mengenal Roh Kudus dalam bab 6, Pendidikan Agama Kristen kelas 8. Semoga apa yang kami pelajari dapat kami terima dengan baik dan kami dapat aplikasikan untuk mengenal Roh Kudus dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Inilah akhir dari video kali ini teman-teman, dan nantikan video selanjutnya di bab yang ke-7 di video selanjutnya. Saya Pendeta Felix Andaria mengakhiri video kali ini. Terima kasih, kiranya Tuhan kita Yesus Kristus memberkati. Shalom.